Nah, eh, kita coba cek dulu apakah Pak Irwan sudah join. Oke. Eh, kita sudah ada 19 orang yang live hari ini ya. Teman-teman udah puasa semua ya. Gimana puasanya? Semoga masih tetap semangat. Gak ada yang bolong sahurnya kan ya? Oke, sambil kita tunggu koneksinya, kita akan sambut dulu pembicara kita, Pak Irwan. Assalamualaikum, Pak Irwan. Waalaikumsalam, Mbak. Kayaknya seger banget nih, kayak nggak puasa nih. Pak Irwan yang saya lihat awet muda banget ya kalau kelihatan dari online begini. Udah lama Pak nggak ketemu. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya, ya, alhamdulillah sehat-sehat Saya nggak tahu loh semuanya. hari ini hari libur loh. Nah itu dia Pak, kita tuh ya alhamdulillah lah ya masih punya kedapatan jadwal sama Pak Irwan karena kita tahu semuanya bahwa jadwal Pak Irwan tuh padat banget dan hari ini kita alhamdulillah bersyukur banget bisa akhirnya dapetin jadwal Pak Irwan meskipun harus di tanggal merah ya Pak Irwan. Kalau tahu tanggal merah, saya nggak bakal kasih tanggal 1 loh. Pantesan kok kosong gitu. Oh iya, tanggal merah. Iya, mudah-mudahan ini bisa jadi ladang pahalanya kita ya Pak Amin, Irwan ya, amin amin. sama teman-teman semua yang bergabung hari ini. Nah Pak Irwan, ini sudah ada 39 orang nih yang bergabung sama kita dan mudah-mudahan juga nanti angkanya masih terus bertambah ya Pak Irwan ya. Mhm. Iya. Pak Irwan, ini kan Ya, tadi kan saya juga kasih tahu ke teman-teman kalau Pak Irwan ini tuh kan salah satu tokoh di balik berkembangnya pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Dan Pak Irwan ini kan juga aktif menjabat sebagai kepala divisi pasar modal syariah di PT Bursa Efek Indonesia ya Pak Irwan ya. Nah, yes. sepertinya pasar modal syariah itu udah melekat banget ke diri Pak Irwan tuh. Apalagi kalau misalnya kita lihat konten-konten yang ada di sosmed itu ya, nggak cuma ngomongin kopi, nggak cuma ngomongin kucing, tapi juga banyak banget konten tentang pasar modal syariah. Nah, kalau Pak Irwan lihat itu gimana sih Bapak itu memandang pasar modal syariah itu kalau dari sisi personal Bapak sendiri? Jadi sebenarnya kalau saya sih, suara saya nggak putus-putus kan, Mbak ya? Enggak, jernih Pak. Oke. Jadi saya sih yakin 100% gitu bahwa pasar modal syariah itu adalah masa depan pasar modal Indonesia. Karena saya kebetulan tercebur gitu ke pasar modal syariah itu udah cukup lama gitu ya. Dulu gara-gara tertarik dari tahun 2002, 2003 gitu. Cuma intensnya itu sekitar tahun 2007, 2008 gitu. Jadi dari apa namanya hasil analisa yang lumayan panjang itu saya merasa yakin bahwa ternyata yang cocok dengan Indonesia itu adalah pasar modal syariah gitu. Terlepas data menunjukkan bahwa saat ini pun sebenarnya secara barang mayoritas sudah syariah gitu. Jadi karena itulah maka saya fokus dan kebetulan juga yang fokus ke pasar modal syariah dari teman-teman penggiat keuangan syariah itu relatif jarang. Majority kan ke bank syariah gitu. Jadi ya udahlah akhirnya kita live ngomongin pasar modal syariah. Akhirnya bisa sampai di hari ini ya Pak ya. Iya, betul sekali. Aduh, ada Bufan nih mantau, nggak enak saya. Oh iya ya Pak ya. Kalau Pak Irwan nggak bilang saya jadi nggak tahu nih Pak. Nah Pak Irwan, kan sebenarnya selain dikenal sebagai praktisi di Bursa Efek Indonesia, Pak Irwan juga dikenal sebagai seorang penulis ya Pak ya. Pak Irwan kan yang saya ikutin juga dari tahun 2018 ini kan Pak Irwan selalu menjadi country correspondent untuk kolom Islamic Finance News. Iya. Which is itu sudah internationally known gitu ya, orang-orang luar juga udah pada banyak yang baca gitu. Tapi dalam tulisannya Pak Irwan itu Pak Irwan selalu menyebutkan optimisme pasar modal syariah di Indonesia. Sementara Pak Irwan juga selalu punya kesempatan langsung ke luar negeri untuk melihat bagaimana kondisi pasar modal syariah yang ada di sana, Pak. Nah, apa sih Pak yang menjadi keunikan negara Indonesia itu dibandingkan dengan negara lainnya? Sebenarnya yang paling jelas ya. Jadi pertama kenapa sih saya
meluangkan waktu gitu untuk menulis itu karena untuk menginform kepada publik, pada dunia bahwa Indonesia itu punya sebuah pasar modal syariah yang unik dan berbeda dengan mereka, dan kita mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri gitu. Sehingga dengan cara itulah mereka akan tahu. Nah, apa sih yang paling unik dengan pasar modal Indonesia itu? Satu sebenarnya. Ini by data pun sebenarnya sudah inline, antara fakta dan data itu inline, yaitu Indonesia itu secara populasi itu ada di majority adalah anak muda. Gitu ya. By numbers, kita itu luar biasa besarnya. Nah, anak muda ini adalah kelompok yang paling prospektif. Gitu. Jadi, itu adalah sebuah keunggulan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Saya pernah melakukan riset bahwa jumlah anak muda kita itu lebih besar dari 8 negara, populasi 8 negara yang selama ini dikenal sebagai negara yang sering perkembangan pasar modal syariahnya cukup diperhitungkan gitu ya. Nah, kita tuh dominan, artinya disitulah. Terus yang unik yang kedua, karena kita fokus di jumlah anak muda yang dominan, maka apa yang dilakukan oleh kita, oleh pemerintah Indonesia terutama, dengan mengeluarkan fokus ke produk-produk yang berbasis retail, itu menjadi keunggulan kedua. Di luar negeri itu nggak ada yang fokus retail. Jadi mereka, waktu saya sharing, di Indonesia, kamu dapat dengan 100 ribu itu ekuivalen berapa dolar ya? Kalau dengan 15 ribu aja misalnya. Di bawah 100 dolar kan ya? Misalnya taruhlah dengan 75 dolar. Di Indonesia, dengan 75 dolar, kamu udah bisa di investor. Mereka nggak percaya. How come? Gimana caranya? Itu kan nggak masuk akal gitu. Ya saya ngobrol gitu ke Dubai, yang ke beberapa negara yang emang jumlah negaranya sedikit gitu populasinya. Jadi di mereka itu tidak masuk akal. Tidak bisnisable lah buat mereka. Tapi di Indonesia itu menjadi poin utama. Sehingga apalagi dengan reksadana syariah gitu. Dengan 10 ribu kita sudah bisa jadi investor reksadana syariah. Di mereka itu nggak masuk akal sama sekali. Itulah bahasa ekonomi competitive advantage dari pasar modal syariah Indonesia. Gitu, Mbak. Jadi ada 2 poin ya Pak Irwan yang menjadi advantage buat kita gitu dibandingkan dengan negara lain. Nah, Pak Irwan ini kan juga selain menulis di kolom IFN kan juga sudah menulis 2 buku ya Pak Irwan ya. Yang pertama tentang judulnya adalah Pasar Modal Syariah, yang kedua adalah Kaya Harta, Kaya Amal. Betul? Yes, betul. Nah, itu dia. Apa sih Pak yang menjadi pembeda dari buku yang pertama dan yang kedua gitu Pak? Jadi kalau buku pertama itu adalah sebenarnya kalau saya runut keinginan nulis buku pertama itu karena dari pertama saya belajar pasar modal syariah susah banget cari referensi yang khusus pasar modal syariah, yang khusus karakter Indonesia. Itu karena unik. Kalau kita pakai referensi Malaysia itu beberapa hal nggak matching di Indonesia. Apalagi pakai referensi dari Timur Tengah. Nah, akhirnya ketemulah dengan penerbit dan mereka nantang, ya saya kan anak muda gitu, kalau ditantang, tantang balik gitu. Anak saya anak muda maksudnya. Ada sebutannya Pak Irwan, yang kemarin disampaikan nama Mang Ams itu untuk zaman saat ini tuh namanya kolonial, bukan milenial. Gitu. Nah, jadi yang pertama itu benar-benar topik, kalau udah baca 2 buku itu akan terasa bedanya, beda gaya bahasa dan beda isi. Kalau yang pertama itu totally sebenarnya teoritis, tapi saya nggak mau karena targetnya adalah anak muda, saya nggak mau terlalu berat bahasanya, sehingga saya mengurangi bahasa-bahasa textbook, gitu. Mencoba memasukkan beberapa bahasa yang memang gampang dicerna dan tidak textbook banget. Gitu. Nah, dan itu yang deal dengan si penerbitnya. Kalau yang kedua itu totally adalah pendapat, majority adalah pendapat hasil analisis dari fakta yang ada saat ini. Jadi gaya bahasanya pun beda. Yang satu untuk memberikan dasar tentang pemahaman pasar modal syariah Indonesia. Yang buku kedua itu adalah untuk guidance buat investor syariah agar tidak tergoda. Karena sekarang udah mulai tren loh, Mbak. Investor-investor syariah yang sudah mapan, yang mulai jadi investornya di tahun 2011 misalnya, kan udah nggak kerasa tuh 9 tahun yang lalu gitu. Sekarang kan udah mapan tuh jadi investor, udah mulai tergoda menjadi konvensional. Lihat BBCA gitu kan. Iya, udah banyak. Fun fact-nya begitu gitu. Ya, Pak ya. Betul.
itu hasil diskusi saya dengan beberapa teman ABSOTS. Sehingga tahun kemarin sebenarnya saya lagi nulis buku yang lain gitu, lanjutan dari buku 1, lebih ke teoritis juga. Gara-gara ada obrolan itu, saya akhirnya yang rencana buku kedua itu saya tunda. Ini rencana buku ketiga jadi buku kedua gitu. Oh, Jadi gitu. akan Jadi beda nanti, banget gayanya. oke. Jadi nanti masih punya rencana untuk menerbitkan buku yang ketiga ya Pak Irwan ya? Maunya tiap tahun saya bikin buku biar teman-teman referensi pasar modal syariahnya tuh Banyak gitu lengkap, ya. lengkap Iya, gitu ya, iya, iya. lengkap. Nah, ini Pak Irwan, saya ada sedikit melihat di buku Pak Irwan yang kedua ini, kaya harta kaya amal ini, bahwa Rasulullah itu merupakan seorang investor yang ulung ya Pak Irwan. Padahal Ya, sebenarnya betul. yang kita tahu itu tuh kan Rasulullah itu kan dikenal sebagai seorang pengusaha atau pebisnis. Kita jarang banget ada yang tahu bahwa Rasulullah itu ternyata seorang investor juga gitu. Nah, apa yang bisa kita teladani dari Rasulullah itu menjadi seorang investor yang ulung? Jadi gini, selama ini kan saya dari kecil nih, saya dari kecil atau baca buku tentang Sirah Nabawiyah sebelum beliau jadi Rasul, itu selalu didoktrinnya dengan istilah pedagang gitu atau pengusaha gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat lagi apa yang dilakukan oleh Rasul pada saat itu sebelum jadi Rasul, itu dia melakukan salah satu jenis akad dalam investasi, yaitu dia melakukan akad kerjasama, akad syirkah dengan Siti Khadijah misalnya, yang paling terkenal kan. Dia akad syirkah. Modalnya apa dia? Modalnya dia bukan modal cash, karena pada saat itu dia bukan orang kaya gitu. Dia punya modal yang justru modal kelebihannya modalnya dia itu tidak dimiliki oleh kebanyakan orang, sehingga Siti Khadijah mempercayakan. Nah, itu adalah investasi. Salah satu jenis atau akad dalam transaksi investasi. Jadi, dagang itu adalah bagian dari investasi. Sehingga apa yang dilakukan Rasul itu kita Rasul itu seorang investor dengan modalnya 3 sifat. Hanya 4 sifat kita katakan, tapi paling apa namanya? Paling kena dengan investasi. Di buku saya dijelaskan. Saya bakal bocoran 3-nya apa, biar Anda baca. Iya, iya Gitu. benar juga ya Pak Irwan ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut sama apa yang saya tanya tadi, saya juga penasaran sih sebetulnya. Lebih tepatnya, jadi nanti teman-teman juga bisa pesan buku ya Pak Irwan di mana aja nih Pak Irwan? Sekarang karena lagi pandemi PSBB ini, ya? jadi iya PSBB, jadi ya baru online. Katanya sih di Shopee Oke, beli ada, di buku Gramet online ada, ya. silakan. Ya. Oke, ya jadi bisa teman-teman cari di Gramedia ataupun toko buku online yang terdekat, bukunya Pak Irwan udah bisa dipesan. Jadi lumayan bisa manfaatin waktu selama masa WFH gini ya Pak Irwan ya. Nah, Siap, saya itu juga bisa betul. cerita nih Pak Irwan, ini pengalaman saya sendiri sih. Teman-teman tuh nggak akan nyesel baca bukunya Pak Irwan ataupun membaca artikelnya yang Pak Irwan pernah share di sosial medianya itu, karena jujur aja tulisan Pak Irwan itu pernah menjadi referensi tulisan saya yang pada akhirnya bisa tembus ke UK Pak Irwan. Wih, luar Cuman biasa. belum rezeki untuk bisa dipresentasikan di sana gitu kan. Cuman lumayan lah ya udah bisa tembus sampai ke luar negeri seperti Iya. itu. Luar Ya, jadi biasa. teman-teman juga bisa jadikan buku Pak Irwan itu sebagai salah satu referensi dalam menulis tulisan tentang pasar modal syariah. Karena ada titipan juga nih dari teman-teman OJK untuk call for paper Frex itu deadline-nya masih ada 84 hari lagi. Itu artinya masih ada kurang dari 3 bulan lagi teman-teman sudah bisa submit papernya itu. Jadi kalau misalnya masih belum punya ide, terus habis itu apa yang harusnya aku tulis ya paper tentang pasar modal syariah, nah itu sebetulnya tulisnya Pak Irwan bisa menjadi salah satu sumber referensi gitu ya Pak Irwan ya. Asik deh Total kalau gitu. hadiahnya banyak banget, 180 Iya, juta, Frex, siapa yang Frex nggak mau luar coba, biasa. iya kan? Iya, Betul, apalagi betul. ini nanti namanya kita akan ada 2 kategori muda dan kategori madya. Jadi teman-teman yang sebelum ada pengalaman untuk menulis sama sekali di paper, mungkin bisa mencoba di kategori yang muda dulu seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke bukunya ada di Pak Irwan nih. Kan ternyata itu investasi itu juga salah satu seni ya Pak Irwan ya, dalam mengelola harta. Betul. Nah, Pak Irwan pernah melihat nggak sih antara yang laki sama yang perempuan itu, kan kita ngomongin ini udah agak merembet-rembet ke rumah tangga nih. Kan kalau rumah tangga itu kan ada pasangannya
katanya sih kalau perempuan tuh lebih bisa mengatur hartanya daripada suaminya. Tapi ternyata itu tidak bisa berlaku di semua case seperti itu. Pak Irwan pernah nggak melihat ada yang seperti itu? Jadi kita based on data ya. Ada hal menarik. Jadi kalau kita lihat pakai proxy data investor di bursa retail itu masih dominan oleh lelaki, 60%-an kalau nggak salah ya, itu lelaki. Kalau pakai proxy investor total ya. Okay. Nah, tetapi kalau kita pakai proxy peserta edukasi yang selama ini dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan banyak pihak, ya, itu datanya menunjukkan hampir 50-50 gitu, antara peserta wanita dan peserta laki-laki. Okay. Nah, ini menarik sebenarnya. Berarti keingintahunan atau giroh dari perempuan di Indonesia, terutama anak-anak mudanya, wanita-wanita mudanya di Indonesia itu untuk menjadi seorang investor itu tinggi, tetapi mungkin banyak pertimbangan lain sehingga keputusan untuk melanjutkan dari belajar menjadi eksekutor itu yang mungkin perlu jeda gitu. Nah, itu yang apa namanya? Yang saya lihat sementara ini ya, berdasarkan data proxy gitu. Tapi menarik sih, karena gini, selama ini kan kalau perempuan itu identik dengan emosional. Jadi apapun dia melakukan sesuatu tindakan, mendahulukan emosional. Tetapi saya sih ragu dalam urusan investasi. Gitu. Karena kalau emosional dalam investasi justru kecenderungannya adalah kemungkinan besar cowok. Karena cowok tuh suka tertantang kan secara emosi gitu. Kalau kayak gitu tuh, kalau gue menang dong gitu kan. Jadi akhirnya kompetisinya dapet gitu ya. Betul. Gitu. Justru sepertinya saya belum tahu ya. Ini mungkin ini bisa menarik tuh jadi penelitian, salah satu objek penelitian. Betul. Apakah betul bahwa keputusan investasi seorang wanita itu emosional? Malah saya lihatnya hipotesis saya adalah sebaliknya, kalau dalam uang gitu. Ini menarik sebenarnya. Iya, menarik banget ya Pak Irwan. Jadi banyak banget ide yang bisa kita gali dari bukunya Pak Irwan tadi ya Pak. Sebenarnya banyak banget. Sebenarnya gini, penelitian pasar modal itu banyak banget gitu. Untuk digali dan di apa namanya digali secara akademik dan nanti di-proven atau dibuktikan secara teoritis. Misalnya banyaklah masalah alasan aja. Selama ini kan orang ngedetek investasi itu selalu bertanya tujuan investasi apa. Nggak usah ditanya sebenarnya. Yang namanya tujuan itu cuma satu investasi. Cari untung. Cuan. Nggak ada yang lain. Cuan kan. Tapi kalau cuan dapat mau apa? Nah itu bukan tujuan sebenarnya. Tujuan itu cuma satu, cuan. Kalau misalnya, saya mau umroh, itu bukan tujuan, tapi alasan. Saya mau sekolah, itu bukan tujuan, tapi alasan. Gitu. Atau saya kesel kemarin ditolak karena yang saya gebet itu ternyata investor, gue mau buktikan nah itu alasan bukan tujuan. Jadi sebenarnya kalau tujuan cuma satu, tapi alasan tuh banyak. Nah itu yang harus di find out, ditemukan oleh seorang investor itu. Apa sih alasan saya jadi investor syariah? Karena kan investor syariah itu pilihan. Jadi kalau saya memutuskan saya menjadi investor syariah itu adalah pilihan, karena ada investor konvensional. Nah, tetapi punya alasan untuk menjadi investor syariah itu keyakinan. Itu di buku saya diurai. Wah, menarik sekali nih Pak Irwan. Berarti kuncinya itu adalah apa tuh tadi, menjadi investor syariah itu adalah sebuah pilihan. Tapi alasan untuk berinvestasi syariah itu adalah sebuah keyakinan. Seperti itu ya, Pak Irwan. Betul. Sepertinya banyak banget quotes yang menarik di buku Pak Irwan yang kedua nih. Jadi kalau teman-teman belum sempat baca, boleh silakan order ya di toko buku terdekat. Bagi yang sudah diberlakukan PSBB juga bisa dilakukan secara online seperti itu. Nah, mumpung kita ngomongin tulisan ataupun ide riset nih, mungkin teman-teman juga ada yang pengen nanyain ke Pak Irwan tentang pasar modal syariah atau apapun lah, teman-teman yang kayak aku baru dengar tentang pasar modal syariah itu apa ya, atau tentang
apapun bisa ditanyakan di kolom komen ataupun question box yang ada di bawah handphone masing-masing kayak gitu. Dan good newsnya nanti di akhir sesi talk show online kita akan umumkan 2 follower yang beruntung yang akan mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp50.000. Lumayan kan Pak Irwan hadiahnya. Lumayan banget. Harusnya Hari teman-teman nih pada gini, bisa manfaatin gitu. dong. Betul. THR nih 50.000. Oke, Buat bisa beli buku. iya buat bisa Ujung-ujungnya investasi juga jualan. dong. Ya, gini Pak Irwan, ternyata nih kan anak milenial saat ini kan juga main Instagram, iya, sosmed lah ya, pokoknya YouTube juga. Nah, satu lagi nih platform yang kita baru tahu ada yang namanya podcast. Ternyata Pak Irwan ini udah aktif banget ya Pak untuk mengisi podcast di pms.id. Itu sudah ada kurang lebih 13 episode kalau tadi saya lihat ya. Yes, Nah, itu ada 13, satu yang menarik nih Pak Irwan tentang saham syariah itu memang bisa jadi saham gorengan. Nah, itu penjelasannya seperti apa sih Pak Irwan? Itu jadi sebenarnya saya sudah punya, waktu saya bikin podcast itu saya sudah punya episode banyak gitu ya. Saya siapkan skripnya. Tapi tiba-tiba ada yang nanya di salah satu live gini, ada yang nanya tentang saham syariah bisa nggak jadi saham gorengan. Langsung saya jadikan ide Topik. untuk episode topik. Ide untuk topik. Jadi menarik gini. Selama ini orang menganggap kan saham syariah masa sih bisa digoreng? Karena orang menganggap bahwa fokusnya itu adalah saham gorengan. Ingat ya, gorengan itu bahasa resminya adalah perdagangan semu. Jadi perdagangan yang tidak senyata-nyatanya. Perdagangan yang dibikin-bikin gitu. Nah, bahasa gampang jadi gorengan. Sebenarnya sahamnya itu mau syariah mau bukan, itu sahamnya sama. Yang membedakan adalah cara gorengnya. Jadi fokusnya bukan ke sahamnya, tapi fokusnya adalah investor yang menggoreng. Nah, dalam sisi fikih muamalah, kita bicara tentang bukan produknya. Karena produknya tetap syariah, sepanjang yang dibeli saham syariah. Tetapi cara transaksinya yang tidak sesuai syariah. Nah, jadi di podcast ini saya jelasin bahwa yang isu itu bukan saham gorengannya, tetapi adalah cara menggorengnya. Nah, yang menarik, semua cara menggoreng yang saat ini diketahui oleh sistem pengawasan Bursa Efek Indonesia itu sudah dituangkan di Fatwa nomor 80. Jadi secara jelas di fatwa itu bilang bahwa setiap transaksi yang bertujuan untuk menciptakan perdagangan semu itu tidak sesuai syariah. Jadi clear sebenarnya, syariah menyatakan bahwa menggoreng saham itu tidak sesuai syariah. Karena menciptakan sebuah transaksi yang tidak nyata. Oke. Jadi sebetulnya dari sisi produknya itu nggak ada masalah ya Pak Irwan ya, sudah clear. Nggak ada. Cuma tinggal bagaimana investor itu menyikapi saham syariah itu gitu ya Pak Irwan. Betul. Cara transaksinya isunya. Ya, cara transaksinya. Kemudian kan kita tahu ada yang namanya SOTS nih Pak Irwan, sistem online trading syariah. Nah, apakah yang praktek seperti itu tuh bakalan ada di sistem online trading syariah sih Pak? Nah, jadi gini, SOTS itu diturunkan dari Fatwa nomor 80, tetapi tidak semua transaksi yang tidak sesuai syariah di Fatwa nomor 80 bisa diakomodir oleh SOTS. Kenapa? Karena yang namanya tindak kejahatan itu ada dua jenis. Ada tindakan yang bisa preventif di awal, jadi kita bisa deteksi sebelum kejadian, oh ini nggak boleh gitu. Nah, yang itu kita bisa deteksi, bisa ditanggulangi oleh SOTS. Tetapi ada tindakan yang tidak syariah, ketahuannya setelah kejadian. Gitu. Misalnya gini, orang nggak kelihatan nyopet, tapi semua orang tahu dia yang nyopet, kan perlu pembuktian. Jadi dibuktikannya setelah kejadian. Tetapi kalau dia mau nyopet, ketahuan, bisa dipreventif di awal. SOTS itu mendeteksi aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai syariah yang bisa didetek sebelum kejadian. Nah, apa saja? Pertama, pembelian saham yang tidak sesuai syariah. Jadi, SOTS bisa mendeteksi jika kita melakukan pembelian saham yang tidak syariah. Misalnya, masukin BBCA, itu pasti ditolak. Jadi, SOTS langsung mendeteksi, wah ini nggak syariah nih, reject gitu. Kemudian, SOTS mendeteksi jika ada transaksi margin. Apa artinya? Bahasa sistemnya apa? Jika kita membeli saham, di mana uang kita 1 juta,
tapi kita memasukkan input seharga, order beli seharga 1,2 juta misalnya. Artinya kita melakukan pembelian lebih besar daripada uang yang kita punya. Maka sistem ditolak. Terus yang ketiga, sistem akan menolak juga jika kita tidak sengaja misalnya menjual nih. Kita menjual saham, padahal sahamnya kita nggak punya. Sistem akan nolak juga. Lu nggak punya saham, gitu kasarnya. Akan nolak juga. Nah, hal-hal itulah yang bisa deteksi dari awal. Sehingga bisa dimasukkan ke sistem. Dan kita bisa detect gitu. Nah, yang menarik adalah margin trading itu ternyata berhubungan dengan definisi dalam konteks konvensional. Kalau dalam konteks konvensional kan begini, misalnya saya punya uang 1 juta dan saya punya portofolio saham, misalnya 1.000 lot senilai 1 miliar. Kalau konvensional maka digabung. Jadi saya punya aset 1 juta plus 1 miliar. 1 miliar. Okay. Sehingga si perusahaan efek akan ngasih kita margin lebar gitu. Cukup modal 1 juta aja kita bisa transaksi di atas 1 juta. Kadang-kadang berapa kali gitu ya. Kalau di syariah enggak. Di syariah itu jelas uang tidak sama dengan saham. Jadi kalau kita punya 1 juta dan kita punya 1.000 lot saham, maka pada saat beli sistem hanya mendeteksi 1 juta. Yang 1.000 sahamnya tidak diuangkan. Tetap saham. Jadi nggak dihitung. Itu yang menarik. Sehingga terjadi transaksi yang margin itu bisa dideteksi dari awal. Gitu, Mbak. Okay. Jadi prinsipnya kalau di syariah itu cash basis ya, Pak Irwan ya? Ya, berbeda dengan konvensional. Nah, itu kan ini ada juga nih, Pak Irwan, beberapa pertanyaan. Pak, mau tanya nih, saya kan akunnya konvensional, tapi saya cuma beli sahamnya syariah. Gimana ya menurut Bapak? Lah, gimana? Kan udah ada ya. Jadi sebenarnya ini tuh dia udah mau hijrah tapi masih ragu. Iya, mindednya gitu. Udah, iya. Jadi gini, saya selalu bilang, saya tidak pernah bilang. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang bahwa nggak bisa transaksi saham syariah di konvensional, salah. Tetap bisa. Karena SOTS itu seperti alat bantu. Jadi kalau kita mau sholat, sekarang kan ada alat bantu di HP, diingetin. Misalnya ada alarm, oh udah sholat zuhur. Tanpa alat bantu kan kita tetap bisa sholat zuhur. Gitu. Cuma kan repot. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah punya akun konvensional, tapi mau bertransaksi sesuai syariah, bisa nggak? Bisa, tapi berat banget godaannya. Pertama, akun konvensional kan nggak mendetek syariah atau tidak sahamnya. Jadi kalau aduh BBCA lagi oke nih, aduh input lolos gitu. Lolos tuh, padahal BCA kan ngafalin saham syariah itu banyak banget, 400-an lebih. Iya, jadi kalau kita nggak dideteksi, dibantu oleh sistem, wah susah banget ngafalinnya. Terus yang kedua, margin, godaan margin ini yang nggak bisa. Godaan margin kan seolah-olah kita punya duit terus. Cuma beda 100.000 nggak apa-apa deh, gitu terus aja kan. Nah, jadi lolos lagi gitu. Kalau bisa nahan godaan, dan ini bakal jadi lama kalau pakai akun konvensional, tapi transaksi saham syariah. Membutuhkan proses lama. Satu, harus hafal dulu sahamnya syariah atau tidak. Ngafalin dong. Ini gue saham, ini syariah nggak? Wah, udah. Sementara kan kita tahu, transaksi saham itu millisecond di bursa itu. Jadi harus segera mungkin input. Makanya dibantu oleh sistem. Yang paling susah adalah margin. Aduh, dihitung dulu. Wah, 1 juta lebih nih, nggak jadi, ganti lagi lot. Lama-lama itu ulang-ulang kan. Sementara kalau di syariah kan begitu masukin lebih, tolak. Oh iya, gue kelebihan, langsung tahu. Gitu. Jadi bisa, yes, tapi berat. Nah, solusinya apa? Buka akun syariah. Itu solusi paling mudah dan paling tepat gitu. Apakah boleh saya sudah punya akun konvensional buka akun syariah? Boleh. Silahkan tanya ke perusahaan efeknya. Gitu, Mbak. Jadi sebetulnya SOTS itu kalau ada yang mudah dan cepat, kenapa nggak itu yang kita pilih gitu ya Pak Irwan ya? Ngapain bikin rumit gitu. Nah itu dia. Apalagi ini juga ada pertanyaan sih, kalau misalnya kita transaksi saham syariah tapi RDA-nya masih bank konvensional, itu gimana ya Pak Irwan? Nah ini juga jadi isu gitu. Karena kan sekarang ya harus kita akui, kita sudah punya RDN syariah, bank syariah yang jadi RDN.
Jadi ada RDN syariah, tetapi memang secara teknologi, secara sistem jauh, karena ini kan baru kan, jauh di bawah kecepatan atau kemampuan atau efisien dari bank RDN yang konvensional. Kalau ditanya boleh apa enggak, sama sebenarnya. Boleh, tetapi berat godaannya. Kenapa? Godaan satu, kalau kita terpaksa menggunakan RDN konvensional, transaksinya sistemnya syariah, maka godaan yang terberat apa? Kita harus selalu mengosongkan uang di RDN tersebut. Pak, kan nggak dibayar bunga. Kalau saya naruh uang di RDN, itu nggak ada bunganya loh. Yes, nggak ada bunganya, tapi uang yang mengendap itu pasti dipakai oleh bank konvensional untuk dicalurkan ke kredit yang tidak syariah. Jadi kita akan terlibat juga. Jadi caranya apa? Kita harus terus kosongkan RDN. Nah, itu kan berat. Kadang-kadang kita mikir, aduh sahamnya udah masukin ternyata, kayaknya nggak jadi deh belinya, sahamnya pasar lagi gini gitu kan. Nah itu godaannya. Jadi paling aman adalah cari yang RDN-nya sudah syariah. Pak, ada nih perusahaan efek sementara pakai RDN konvensional dulu biar cepet. Karena mereka sedang, misalnya sedang melakukan koneksi lah, sistemnya belum jadi gitu. Antara perusahaan efek itu dengan bank RDN syariah. Kalau itu nggak apa-apa, namanya darurat. Nanti pasti dipindah. Gitu. Kalau nggak dipindah, laporin aja. Pasti dipindah. Gitu. Kalau sementara ya, pasti dipindah. Seperti itu. Jadi kalau pengen tenang, ya harus RDN syariah. Iya, sesuai dengan tema kita hari ini ya Pak Irwan ya, hijrah ke pasar modal syariah. Jadi mulai dari hulu ke hilirnya kita diusahain semuanya juga syariah gitu ya Pak Irwan. Jadi usahain cari RDN yang syariah, kemudian juga sistem online tradingnya juga yang syariah. Karena sebetulnya kalau dari penjelasan Pak Irwan sendiri itu juga bisa dibilang SOTS ini bisa dijadikan sebagai kontrol atau apa ya, alat pengendali kita supaya iman kita nggak goyah gitu ya dalam bertransaksi. Sangat ya. Bener banget itu Mbak, bener banget gitu. Termasuk dalam hal ini, sebenarnya dengan SOTS itu, perusahaan efek itu bisa memanage risiko jauh lebih terkontrol risikonya. Karena akhir hari investor syariah itu tidak perlu lagi di netting. Netting itu adalah dicek kewajiban sama haknya. Karena pasti nggak bakal ada posisi kewajiban lebih besar daripada hak. Kan cash basis. Gitu. Ya, cash basis. Jadi udah, nggak usah lagi dilihat. Kalau kata salah satu dirut ABSOTS itu bilang gini, Wan, gue seneng banget kalau ada yang transaksi investor syariah. Kenapa, Pak? Bisa tidur nyenyak. Gitu. Karena prosesnya cepat ya. Iya, cepat dan udah clean kan. Iya. Begitu closing market, udah clean. Nggak ada lagi istilah kemungkinan dia gagal bayar atau apa. Oke. Dan teman-teman juga perlu berbangga juga nih karena info yang saya dapat juga sebetulnya SOTS ini tuh baru ada di Indonesia ya Pak Irwan ya. Iya, dan betul banget. Indonesia itu berarti menjadi salah negara yang pertama kali punya SOTS. Nah, mungkin Pak Irwan dulu juga pernah in charge di sana. Bagaimana sih Pak dulu ceritanya ketika SOTS itu dikembangkan? Jadi ceritanya sederhana sebenarnya. 2011 kita kan meluncurkan indeks ISSI, kita meluncurkan fatwa. Wah, kita udah senang banget. Wah, kita punya senjata nih untuk mengedukasi masyarakat. Terus kita datanglah ke daerah, ketemu masyarakat, mengedukasi. Ternyata dua itu nggak cukup. Kenapa? Karena begitu ditanya, Pak Irwan, saya sudah punya, saya ingat banget ibu-ibu di Lampung yang men-trigger saya untuk membuat sistem ini. Jadi ada ibu-ibu di Lampung, itu dia bilang, aduh saya Pak, pengen saya transaksi saya semuanya syariah. Saya sudah jadi investor, Pak. Saya punya, waktu itu dia punya saham, 15 saham kalau nggak salah. Dia nanya ke saya, Pak, kalau ini saham syariah nggak? Waduh, saya kan bingung. Buka dua Excel, terus, oh, saham syariah, Pak. Ini, bayangin kalau misalnya kita mau transaksi, mesti ngecek dulu. Atau sales ditanya. Salesnya ditanya misalnya, Pak, saya mau beli saham syariah, mana aja? 400-an lebih kalau sekarang, kan. Dari situlah langsung keidean. Kalau gitu kita harus bikin sistem yang mempermudah transaksi sehingga investor terbantu, sales terbantu, sehingga transaksi bisa cepat. Karena kita tahu sendiri, kecepatan transaksi itu menjadi kunci kalau di saham syariah. Akhirnya jadilah SOTS gitu. Di tahun berapa Pak Irwan berarti? 2011 SOTS itu. 2011 ya. Iya. Oke. Akhir tahun Jadi 2011. Ini
Sudah hampir 9 tahun, jadi kalau teman-teman belum Ya, nyobain SOTS, kayaknya rugi juga nih ya Pak Irwan betul ya. sekali. Boleh dicoba ya teman-teman Udah SOTS-nya. anak Nah, kecil nih, 9 tahun. Lagi bandel-bandelnya. iya. Nah, untuk tahu SOTS yang sudah ada apa aja, mungkin teman-teman juga bisa cek di akun Instagramnya Pasar Modal Syariah, atau mungkin juga ada di @idx Islamic juga. Saat ini sudah ada 18 SOTS yang terdaftar ya Pak Irwan ya. Betul, 18 Nah, tapi yang tinggal aktif cuma 16. iya, yang aktif baru ada Hmm. 16. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu dari mereka, cari tahu dulu fiturnya apa saja, kemudian juga bisa mulai berinvestasi. Nah, ini juga ada pertanyaan nih Pak Irwan. Saya nih masih baru banget di investasi. Nah, bagaimana ya cara memahami investasi itu untuk pemula seperti saya seperti itu? Cara memahami apa? Cara Investasi. memahami tentang investasi. Jadi dia nih baru pemula banget di pasar modal. Gimana Mm-mm. ya caranya Jadi untuk gini, bisa sebenarnya gini. Banyak baca orang udahnya? menganggap investasi itu pusing gitu, gampang banget. Jadi kalau susah membayangkan investasi, bayangkan aja kalau kalian menjadi pedagang, udah. Karena di investasi saham, itu adalah transaksinya jual beli. Secara fikih akarnya buy. Artinya apa? Artinya, kalau jadi investor itu harus rajin jual beli. Jadi semua konsep tentang dagang itu ada di investasi saham syariah. Udah, itu paling paham. Masuknya dari sana gitu untuk memahami investasi itu. Nah, tinggal bilang kalau dagang cari untungnya gimana? Berarti saya harus jual lebih mahal daripada beli. Sama. Transaksi saham juga begitu. Kalau pengen untung, jual lebih mahal daripada beli. Sesimpel itu. Yang susah itu adalah bisa menemukan kapan mau naik. Nah, itu. Jadi teori dagang jago belum tentu jadi pedagang yang handal. Sama. Gitu. Apalagi saya selalu bilang, di buku saya bilang, investasi itu seni. Jadi teman-teman, jangan terlalu yakin kalau sudah baca buku value investing lengkap bisa ngerasa jadi jago. Enggak. Value investing, buku-buku referensi itu semua adalah hanya referensi. Artinya sebuah contoh yang bisa kita pakai. Pada prakteknya, meskipun kita jiplak penuh gitu metodenya, belum tentu sama hasilnya. Gitu. Jadi Ya. emang Jadi ibarat kita belajar berenang itu kita harus nyobain langsung ya Pak Irwan ya. terjun, betul. Sekarang murah kan dengan 100.000 udah bisa coba-coba gitu. Udah bisa latihan lah. Sehingga psikologis kita siap. Karena jadi investor itu yang susah, coba tanya kepada investor. Yang susah itu adalah psikologis. Kalau teori bisa baca, analisis bisa pelajari. Psikologis itu susah banget. Kalau nggak bisa nerima kerugian, ya berat. Gitu Mbak, Iya, lanjut. iya. Iya, ada juga pertanyaan nih Pak Irwan. Nah, kalau sudah lanjut yang konven, kemudian sudah tertarik dengan syariah nih, apakah bisa convert dari akun yang konvensional ke syariah? Tergantung perusahaan efeknya. Tanyain aja. Jadi kalau misalnya saya sudah punya akun di sebuah perusahaan efek, tanya dulu perusahaan efek itu punya sistem syariah atau enggak. Kalau punya, tanya bisa konversi enggak? Gitu. Silahkan tanya, karena masing-masing punya kebijakan. Kalau tidak punya, ya jelas harus buka baru di akun yang perusahaan sekuritas yang punya syariah. Gitu. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan yang hampir sama nih Pak dari 3 penanya. Itu kalau misalnya semua sih udah syariah ya, jadi akunnya syariah, RDN syariah, tapi kemudian transaksinya trading jangka pendek, maksudnya pagi beli, sore jual, itu gimana ya dalam dalam syariah? Boleh. Gitu. Jadi dalam fatwa nomor 80 itu secara nyata, secara jelas disebutkan bahwa transaksi saham itu adalah sesuai syariah, ya sepanjang tadi terpenuhi segala macamnya, dan tidak ada istilah dalam syariah itu tidak ada istilah jangka pendek, jangka panjang. Dalam fikih itu tidak ada istilah 1 jam, 2 jam, enggak. Gitu. Jadi secara dari kacamata fikih, transaksi one day trading, beli jam 10, jual jam 11 itu boleh. Beli jam 10, jual setengah 11 itu boleh. Konsepnya apa dasarnya? Dasarnya adalah konsep kepemilikan atau koben. Gitu. Jadi setiap barang yang sudah dimiliki oleh investor itu berhak dilakukan oleh apa saja oleh investor tersebut terhadap barang mau dijual lagi boleh. Gampangnya gini lah, misalnya saya beli, kan rata-rata kalau penjual di pasar itu yang ambil barang dari tempat lain itu kan one day trading. Ya kan? Ambil jam 3 pagi, jam 4 pagi gitu, jam 2 pagi ngantri kan?
jam Iya, 6 bener dijual juga lagi, ya. ya kan? Itu kan Iya, one day iya. trading gitu. Nggak mungkin Jadi ditaruh, apalagi makanan atau apa sesuatu buah barang yang nggak bisa ditimpan sampai besok gitu, kan harus habis dalam waktu yang betul, segera betul. gitu. Jadi nggak ada isu. Ya tapi isunya adalah bukan di berapa lama saya mau transaksi, 1 jam, 2 jam, seminggu, 1 tahun, enggak, bukan itu isunya. Isunya adalah bagaimana cara kita bertransaksinya. Karena kalau daily trading itu godaan terbesarnya adalah melakukan transaksi goror. Karena kan nggak sempat mempelajari tuh. Kalau kita transaksi terus gitu, trader itu somehow bisa kepleset. Nah itu sebenarnya godaannya. Meskipun pakai sistem syariah, tetapi kalau cara transaksi kita kepleset gitu, tiba-tiba goror, itu nggak terdetek oleh sistem. Karena goror itu adalah strategi investasi. Nah, itu aja. Jadi untuk jadi trader syariah boleh, boleh, tapi hati-hati. Gitu. Karena kan pressure-nya beda kan ya. Stresnya beda, psikologisnya beda. Jadi godaan untuk cuan terus sehingga lupa syariahnya. Bisa jadi Hmm. transaksinya tidak syariah gitu. Oke, jadi trader sendiri itu sebetulnya balik lagi ke prinsipnya ya, jual beli yang sama aja. Kita lihat ada pedagang yang keliling, dia ngambil sayur misalnya di apa namanya, tempat Di besarnya pasar itu jam induk 2 gitu ya. pagi gitu ya, di pasar induk, Iya, kemudian dia mulai jual pagi-pagi, kan berarti nggak ada yang salah di sana gitu ya. Nah nggak ada. kemudian bagaimana cara memahami itu tadi Pak Irwan, goror, kemudian ada maisir ataupun judi, itu bagaimana cara kita bisa memahami itu gitu. Nah, sebenarnya gampang banget. Satu, yang jelas, tidak ada transaksi judi di pasar modal syariah. Ya, karena transaksinya adalah jual beli, buy al musawamah, jual beli seperti di pasar. Jadi jual beli secara tawar menawar. Karena kalau jual beli itu pasti bukan judi. Kecuali kalau teman-teman tebak-tebakan indeks, nah itu judi lain lagi gitu ya. Kalau kita transaksi saham syariah itu beda lagi, itu pasti jual beli bukan judi. Tetapi jual beli itu bisa syariah, bisa tidak syariah. Jadi jual beli itu bisa ada dua, jual beli yang sesuai syariah dan jual beli yang tidak sesuai syariah. Jual beli yang tidak sesuai syariah bisa penyebabnya ada dua juga. Pertama produknya. Nah, jadi kalau teman-teman pakai SOPS, masalah produk selesai. Jadi nggak mungkin terjadi transaksi jual beli saham kalau menggunakan Tidak SOPS, syariah. sahamnya tidak syariah. Ya. Tapi dengan SOPS pun kita bisa terreset menjadi transaksi tidak syariah jika cara transaksi kita yang tidak sesuai syariah. Contohnya apa? Ya tadi beli saham karena kita trader sehingga kita beli sahamnya tidak sempat mempelajari sahamnya. Akhirnya, oh tadi kata teman gue atau analisa teknikal menunjukkan ABCD oke. Ditanya, saham ABCD itu sama apa? Gue nggak tahu, yang penting ini ada potensi untung, gue beli cepet. Gitu. Nah itu menjadi tidak syariah, padahal SOTS-nya lolos. Gitu. Jadi godaannya begitu. Kalau bisa boleh, tapi godaannya adalah itu. Mengidentifikasinya demikian. Kalau mengukur niat kan susah ya. Wah, niat lu agak susah kan. Nah, dari cara transaksi Iya kan itu ada. kelihatan gitu. Iya, Kayak gitu. betul-betul Pak Irwan. Gitu. Nah, ini juga tadi kan berarti kalau di syariah itu dari sisi produk juga sudah clear, tinggal bagaimana cara bertransaksinya dan apakah kita beli di jam 10 pagi kemudian jual di jam 11 itu kan bukan masalah juga ya, itu termasuk trading yang Yes, diperbolehkan dalam boleh. Islam seperti Betul. itu kan. Betul. Nah, bagaimana dengan kampanye Yuk Nabung Saham yang diinisiasi oleh Bursa Efek Indonesia supaya orang-orang itu beli kemudian ditahan atau seperti apa ya Pak Irwan? Jadi ide nabung saham itu sebenarnya untuk membiasakan teman-teman untuk menjadi investor. Jadi gitu, kita beli, terus kita nggak stres tuh ngeliatin harganya. Karena kita niatnya adalah kita beli nanti aja. Gitu. Karena kan sebenarnya konsep secara textbook, yang namanya investasi saham itu katanya, textbook mengatakan jangka panjang. Meskipun secara praktek, definisi jangka panjang itu relatif. Kan gitu. Nah, tetapi nabung saham itu adalah untuk mencoba. Sehingga pada saat kita misalnya, oke, rutin dulu deh, namanya juga menabung kan, jadi kita menyisihkan uang untuk membeli saham dan sahamnya disimpan. Jadi yang biasanya menabung itu uang yang disimpan, tapi sekarang saham yang disimpan. Gitu. Itu konsepnya. Sehingga diharapkan setelah masuk, kemudian beli saham disimpan, mempelajari yang lain. Nah, nanti psikologisnya siap, silahkan.
Rata-rata begitu sebenarnya Mbak. Jadi setelah lama dia jadi yunabung saham, kemudian dia udah tahu nih cara transaksi, biasanya akan ada akun kedua untuk trading. Biasanya begitu. Oke. Jadi biar masuk Sudah dulu banyak, gitu. iya, sudah banyak cerita ya Pak Irwan. Iya, iya. Seperti itu. Iya. Jadi teman-teman kalau Yunabung Saham itu mungkin buat pemula yang untuk lebih hemat waktu segitu, mungkin bisa begitu ya Pak Irwan ya. Jadi sambil mempelajari itu kita tabung dulu sahamnya. Jadi supaya kita agak-agak milenial dikit lah. Kalau zaman dulu kan kita taunya hanya menabung uang gitu. Sekarang Iya, betul. zamannya udah berubah, yang kita tabung nggak lagi uang tapi juga dalam bentuk saham seperti itu. Betul, betul Mbak. Betul. Nah, ini ada pertanyaan Pak Irwan. Mhm. Kan ada efek yang nanti dievaluasi sama Bursa Efek, mungkin maksudnya sama OJK juga ya, yang Iya. masuk daftar efek syariah. Nah, nanti kalau misalnya ternyata saham itu tiba-tiba keluar, itu bagaimana ya Pak Irwan ya? Jadi kalau misalnya saya tadinya punya saham ABCD, periode sekarang itu syariah. Terus ternyata periode depan keluar dari syariah. Kenapa bisa keluar? Karena ada seleksi. Gitu. OJK itu melakukan seleksi. Kalau bursa nggak melakukan seleksi, bursa hanya ambil aja seleksi dari OJK, dari daftar efek syariah, diambil hasilnya langsung dijadikan ISSI. Gitu. Bursa cuma itu aja, ke Saham Syariah Indonesia. Nah, kalau saya sudah pegang, kemudian keluar, gimana caranya? Nah, kalau mau tenang nih, langsung jual. Jadi begitu tahu keluar, langsung jual. Begitu dapat informasi keluar, langsung jual. Kan dikasih waktu 10 hari tuh, secara sistem. Nanti silahkan menunggu dulu momen yang tepat, langsung jual. Pak, kan rugi. Nggak apa-apa. Di buku saya dibilang, di buku yang pertama itu ada istilah resiko syariah gitu. Jadi resiko muncul hanya gara-gara ada seleksi. Kalau langsung dijual, rugi nih dijual. Jangan langsung nangis di pojokan. Tapi duitnya belikan lagi saham syariah gitu. Itu bahasa teorinya ada switching aset. Jadi asetnya langsung di-switch gitu. Ada potensi, nggak apa-apa, namanya juga investasi, ada potensi rugi. Saran saya langsung jual. Pak, boleh nggak kalau misalnya saya simpen? Silahkan. Karena teman-teman harus ingat, keputusan investasi itu ada di teman-teman, bukan di perusahaan efek. Bukan di OJK. OJK hanya ngasih guidance, perusahaan efek hanya ngasih sistem, ngingetin, tapi keputusannya ada di investor. Misalnya, enggak Pak, saya yakin kok periode nanti lagi bakal lolos lagi, saya simpen, monggo. Nah, tetapi begitu lewat hari ke-10, jadi begitu hari ke-11 masuk, saham syariahnya itu nggak muncul di SOPS. Jangan panik kalau nggak muncul, bukan hilang ya. Tapi portofolionya sama perusahaan efek dipindahkan ke portofolio konvensional. Sehingga pada saat mau transaksi lewat SOPS, nggak ada anak sahamnya. Gimana kalau saya mau jual, kalau lupaan misalnya, nggak dapat info, lagi liburan gitu, kemudian balik lagi, di hari ke-12, sahamnya udah keluar. Wah, gimana saya mau jual? Silakan hubungi perusahaan efeknya. Masing-masing perusahaan efek yang ada SOPS itu beda-beda strateginya. Gitu, Mbak. Ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang masih penasaran ya dengan fitur yang ada di SOTS itu. Seperti itu ya, Pak. Kemudian ini juga ada pertanyaan lagi, Pak. Apakah di saham syariah itu ada juga saham blue chip? Nah, apa sih, Pak, yang membedakan antara saham syariah dengan saham yang biasa atau konvensional? Ini juga sebenarnya blue chip juga istilah pasar gitu. Kalau istilah teori nggak ada istilah blue chip. Kalau definisi blue chip yang selama ini dipakai itu adalah saham-saham yang masuk IDX 30 gitu ya, atau LQ45, atau syariah itu namanya JI. Jadi di saham syariah pun ada istilah saham blue chip. Biasanya merujuk ke saham yang masuk ke indeks, yaitu saham-saham yang paling liquid, saham-saham syariah yang paling liquid di Indonesia gitu. Jadi ada ya. Kemudian tadi Pak, apa sih Pak yang membedakan antara saham syariah dengan yang konvensional? Ini masih ada yang bertanya, Pak. Mau dijawab. Jadi ini menarik. Selama ini akademisi itu lalu kalau baca kalau itu bicara bahwa saham syariah itu adalah selected stock. Artinya apa? Artinya saham yang lolos seleksi. Padahal di Indonesia itu OJK itu keren banget. OJK Indonesia Pasar Modal Syariah itu keren banget. Sudah mendefinisikan dua jenis saham syariah yang berbeda by regulasi. Pertama adalah saya selalu nyebutnya emiten syariah. Artinya apa? Perusahaannya sudah mendeklar sebagai perusahaan syariah.
Jadi disebutkan di anggaran dasarnya. Nah, kalau perusahaan yang mendeklar sebagai perusahaan syariah, maka otomatis harus mencantumkan dia sebagai perusahaan. Itu tidak diseleksi lagi oleh OJK. Udah jelas syariah, kok ngapain seleksi? Nah, yang kedua ada seleksi. Seleksinya itu ada 2 jenis sebenarnya. Secara inti, bisnis dan rasio keuangan. Rasio keuangan dibagi 2, utang berbasis riba terhadap total aset, maksimal 40%. Yang ketiga, rasio pendapatan tidak halal terhadap total pendapatan maksimal 10% gitu. Kalau mau tahu detail itu, ikutlah Sekolah Pasar Modal Syariah Online. Follow IDX Islamic, cek beritanya gitu. Ya, selain ikut SPMS juga teman-teman juga bisa tetap cek di postingan @pasar_modal_syariah ataupun postingannya @IDX Islamic. Jadi 2 akun ini sering banget ya Pak Irwan ngebahas tentang saham syariah. Tidak hanya saham syariah juga, tapi juga ada produk yang lainnya seperti reksadana, kemudian juga produk investasi yang lainnya, ataupun juga tentang konsep pasar modal syariah itu sendiri. Mungkin kalau misalnya mau lebih baca, juga bisa ada tonton videonya di akun YouTube Pasar Modal Syariah, seperti itu. Keren nih artisnya. Salah satu artisnya iya nih. Dong. Karena IDX juga sudah punya podcast. Kalau kita unggulannya adalah YouTube channel, seperti itu Pak Irwan. Nah, ini juga mau ingetin ke teman-teman, mungkin nanti setelah ini saya akan umumkan 2 akun yang berhasil atau beruntung mendapatkan saldo OVO ataupun GoPay senilai Rp50.000. Oke, mohon ditunggu karena kita sudah menjelang jam 11. Nah, yang beruntung adalah akun Mas Nurdin 13 dan akun Angga Akrianto. Selamat kepada 2 pemenang. Nanti boleh direct message ke Mimin Pasar Modal Syariah untuk konfirmasi hadiahnya. Oke? Nah, mungkin ya. Mau udah beli buku. Udah beli buku ya Pak Irwan. Nah, itu Pak Irwan. Mungkin sebelum menutup sesi talk show kali ini, Pak Irwan itu kan emang udah dikenal kalangan milenial ya Pak Irwan sebagai figur yang mestinya syariah banget gitu lah dari sisi pasar modal syariahnya. Nah, apakah ada tips ataupun masukan, ya bukan masukan sih, tips lah ya untuk investor syariah yang milenial ini, baik yang pemula maupun yang udah advance? Jadi yang sudah sebenarnya gini, kalau investor syariah pemula itu kan belum ada godaan. Jadi silahkan ikuti semua yang sudah disampaikan agar transaksi kita benar-benar bisa sesuai syariah. Kalau ragu, ikuti kegiatan-kegiatan Sekolah Pasar Modal Syariah yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dengan partnernya sudah tentu, sehingga sudah jelas masalah nggak mungkin bodong lah intinya itu. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah buat investor yang sudah jadi investor syariah lama, kemudian mulai tergoda gitu ya. Nah, teman-teman investor, itu teman-teman harus yakin bahwa ketika kita bicara tentang, ketika teman-teman itu memutuskan jadi investor syariah, maka teman-teman kalau waktu itu belum punya alasan yang kuat, kenapa sih saya menjadi investor syariah, harus definisikan dari sekarang. Silahkan pilih, bebas kok. Di buku saya itu cuma mandu ada 6 aja, yang lain banyak banget. Karena kan personal banget alasan itu. Harus identifikasi alasannya apa sih gue jadi investor syariah. Tujuannya apa? Tujuannya biar tidak tergoda. Sayang gitu ya. Sehingga nanti investor syariah itu punya tagline-nya adalah cuan dan pahala. Untung dapat, pahala juga dapat insya Allah. Combo gitu. dong ya Pak Irwan ya. Combo. Nah, buat teman-teman yang misalnya sekarang jadi investor konvensional, tapi lagi mikir-mikir mau pindah gitu, nggak usah ragu. Toh buka aja akun dua-duanya. Misalnya sudah punya akun konvensional, pengen penasaran, pengen tahu apa bedanya, buka aja akun syariah, biar tahu rasanya gimana transaksi menggunakan akun konvensional dengan akun syariah, terutama pada saat krisis begini. Karena pada saat krisis begini, akun syariah itu sangat menahan. Kan gini, krisis ini yang paling dilakukan pertama kali oleh regulator dimanapun di dunia adalah melarang short sale, kemudian melarang margin. Karena itu
men-trigger orang untuk berspekulasi dan melakukan transaksi goror lebih gede gitu. Jadi jangan ragu, coba dulu buka akun. Yang terakhir nih, ingat ya teman-teman, investasi itu adalah seni. Kalian sebagai investor itu adalah senimannya. Jadi cara kalian bertransaksi meskipun dengan referensi yang sama, strategi yang sama, belum tentu menghasilkan return yang sama, belum tentu menghasilkan keuntungan yang sama. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan antara kemampuan saya dengan kemampuan investor lain. Jadikan rujukan, yes. Gimana caranya seorang seniman yang tidak punya bakat jadi seniman bisa menghasilkan karya yang bagus, praktis. Rajin-rajin latihan, psikologis kita dapat, rajin transaksi, psikologis kita dapat, anggap sebagai training. Itu sebenarnya, Mbak. Terima kasih Pak Irwan atas waktunya dan tips-tipsnya untuk teman-teman milenial maupun yang tidak milenial di sini. Satu yang bisa saya ambil, yang paling bisa diambil hikmahnya adalah dalam kondisi yang seperti ini kita harus tetap optimis ya Pak Irwan bahwa pasar itu akan kembali bergairah. Sangat. Dan sebetulnya dalam kondisi yang seperti ini kita harus bisa mengambil kesempatan gitu ya Pak Irwan. Bagi yang belum berinvestasi pasti harus langsung segera buka akun investasinya supaya nanti kita bisa sama-sama mendapatkan cuan dan dapat pahala seperti itu. Amin. Nah untuk teman-teman yang pertanyaannya mungkin belum sempat terjawab karena waktu kita terbatas, bisa juga DM ke @pasar_modal_syariah dan juga @idx Islamic. Jadi kita tunggu partisipasinya di next online atau live talk show kita di Instagram bareng dengan narasumber yang lainnya. Terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunggu buka. Masih lama ya? Masih lama. Thank you Pak Irwan. Saya live ya. Makasih. Ya boleh. Terima kasih.